Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvira Ramadina Putri, NPM 0120101134. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan karakter generasi Z di masa pandemi COVID-19. Siapakah generasi Z? Para ahli menyatakan bahwa generasi Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan. Karakter generasi Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Satu hal yang menonjol, generasi Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. Apa sih karakter utama generasi Z yang membedakannya dengan generasi sebelumnya? Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial adalah gambaran tentang masa depan generasi ini. Generasi Z merupakan generasi yang tidak pernah mengenal dunia, yang benar-benar terasing dari keberadaan orang lain. Media sosial menegaskan bahwa seseorang tidak dapat berbicara dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, media sosial menjadi jabatan atas keterasingan karena semua orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi. Yang kedua, ada kesenjangan keterampilan. Kesenjangan keterampilan dimungkinkan terjadi dalam generasi ini. Ini yang menyebabkan upaya mentransfer keterampilan dari generasi sebelumnya seperti komunikasi interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis, dan berpikir kritis harus intensif dilakukan. Yang ketiga, kemudahan generasi Z menjelajah dan terkoneksi. Kemudahan generasi Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang di berbagai tempat secara virtual melalui koneksi internet, menyebabkan pengalaman mereka menjelajah secara geografis menjadi terbatas. Meskipun begitu, kemudahan mereka terhubung dengan banyak orang dari beragam belahan dunia menyebabkan generasi Z memiliki pola pikir global atau global mindset. Yang keempat, keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai pandangan dan pola pikir. Keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai pandangan dan pola pikir menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan suatu hal. Namun, dampaknya kemudian generasi Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri yang terbentuk seringkali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan bersifat terhadap sesuatu. Di sini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. Pengelolaan kebudayaan, penelitian, riset, dan pengembangan teknologi.
Jadi yang saya ketahui pada saat itu pemerintah akan melakukan penguatan karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pun menindaklanjuti melalui gerakan penguatan pendidikan karakter yang sudah bergulir sejak 2016. Namun, upaya yang terus diperjuangkan itu harus menghadapi tantangan yang lebih besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Bila sebelumnya fokus pendidikan karakter itu ada pada lembaga pendidikan, kini peran itu harus digeser ke lingkungan keluarga. Dengan berbagai kebijakan pembatasan, pembelajaran di sekolah pun diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Di sini tanggung jawab keluarga atau orang tua menjadi lebih besar untuk membentuk karakter anak yang kuat. Pasalnya waktu untuk kumpul bersama keluarga itu lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Konsep karakter. Septipenny Wulandari dari founder komunitas Ibu Profesional atau KIP membeberkan sejumlah strategi untuk membentuk karakter ideal pada anak. Yang pertama ada karakter moral, merupakan kumpulan kualitas sikap dan perilaku yang kemudian membentuk karakter pada anak. Yang kedua ada karakter kerja, merupakan sikap dan perilaku yang menentukan prestasi kerja pada anak. Menurutnya, karakter semua anak itu sama, yaitu karakter yang merdeka. Mereka lahir secara merdeka, kemudian hidup merdeka, dan itu akan menentukan moral anak-anak Indonesia. Untuk mewujudkan karakter tersebut, dengan cara tanggung jawab para orang tua, sebab karakter tersebut bukan diajarkan, tetapi ditularkan. Sebagai dampak pandemi ini, karakter seperti apa sih yang harus orang tua tunjukkan? Yang harus orang tua lakukan yaitu menunjukkan kepada anak bahwa mereka tangguh. Karakter tangguh ini ditunjukkan dalam menghadapi cobaan, khususnya dalam situasi krisis. Pandemi menjadi momen bagi orang tua untuk menularkan karakter tangguh pada anak, karena orang tua bisa langsung memberikan contoh konkret atau praktisnya langsung kepada anak dalam situasi sulit. Jadi, kontribusi nyata yang sedang saya lakukan sebagai generasi Z yaitu dengan membimbing adik saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk menemani seperti Zoom meeting, membimbing untuk mengerjakan tugasnya, memberikan contoh yang baik dalam menghadapi masa pandemi ini. Mungkin saya lebih ke memberi contoh karakter yang tadi sudah dijelaskan, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi saya akan lebih memberi contoh karakter itu untuk adik saya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam cara saya menyampaikan ataupun dalam isi PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.